Apapun, entah Muhammadiyah, NU, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, PKS, aliran gak genah, bodoh wis. Ibadah hanya apa? Yang satu mahdhah dan Ghairu mahdhah. Mahdhah itu apa? Apanya ya? Ya sudah delapan Ya, lebih tepat waktu, tata cara, bacaan, tempat teknisnya sudah ada. Gitu aja. Teknisnya, petunjuknya sudah ada. Di mana? Di Quran dan di hadis. Itu namanya ibadah mahdhah. Tadi dari mana? Lihat pendidikannya dari mana? SMK Muhammadiyah mana? Oh, Bondowoso. Pak Malik ya. Tak tidur Pak Malik ada di sini anaknya. Mahdhah, ya. Ya, mahdhah itu apa? Yang tata caranya sudah jelas. Maka yang mahdhah ini gampangannya apa? Yang sudah terangkum dalam rukun Islam yang 5. Rukun Islam kan 5 dong. Syahadat wis buang wis mari. Tapi yang praktis kan apa? Salat, zakat, haji. Itu jelas. Nek haji itu nang Mekah. Jangan kemudian karena sekarang sudah diembargo, nggak boleh masuk, ada corona, bayari larang, antri lagi 23 tahun, saya antri 20 tahun, ini masih menunggu antrian. Lantas kita haji di depan alun-alun saja ya. Buat situ langsung labbaik salah, paham maksud saya? Itu namanya ibadah Nah, sholat ini, sholat di HPT jelas sholat ini. Ya dimulai takbiratul ihram. Dan cara takbiratul ihram itulah hadis menerang. Quran tidak nerangkan. Quran itu hanya banyak aqimus sholat, dirikan sholat. Piye caranya paling banter itu sholat di Quran itu cuma 3. Coba. Bukan 5, 3. Aqimus sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa Quran al-fajr inna Quran al-fajr kana mashuda. Cuma 3 apa? Sholat subuh 2? Bukan, tahajud belum ada. Bukan. Jadi subuh itu nanti kerangkap tahajud. Apa? Duhur. Maghrib dan isya itu jadi 1. Duhur dan asar jadi 1. Jadi hanya 3. Jadi waktu duhur, waktu Subuh. petang ya. Maghrib itu petang. Petang. Iya petang. Terus isya. Nah, gimana caranya? Anda tahu takbiratul ihram? Hadis. Hadisnya apa? Banyak, tapi cari yang terkuat macam-macam. Tapi di antara macam-macam itu Muhammadiyah. Nah ini mentarji, ngerti ya mentarji? Menilai Muhammadiyah hanya 2. Takbiratul ihram. Allahu Akbar ya. Jadi ini yang dirikan Allahu Akbar. Dan tempatkannya ini di atas perut bawah dada. Nah, atau begini, Allah ini bahu. Ini kalau kita lihat terjemahnya. 2 itu. Nah, namanya ibadah mahdhah, kita tidak boleh nambahi, tidak boleh ngurangi. Cukup sami'na Wa ata'na. lagu sang surya. Hanya itu sami'na wa ata'na. Wis. Kenapa? Karena kita kalau nambahi jadi bid'ah, ngurangi juga jadi bid'ah. Paham maksud saya? Tidak boleh mbaknya ini sepandai-pandainya Anda seorang penari, Mbak. Takbiratul ihram tidak boleh. Allah Akbar. Atau masnya memang apa suci, karena ideologinya kuat, takbir nggak boleh mas Allah. Maksud saya? Oke? Seindah-indahnya Anda olahragawan, begitu sujud kayak gitu, karena Nabi gitu, nggak boleh koprol. Itu namanya ibadah mahdhah. Bacaannya Pak, bacaannya juga Allahu Akbar iftitah, banyak macam-macamnya. Tapi tadi mengatakan apa? Allah mabait. Itu kita namanya ittiba ala Rasul, ikut Nabi. Mahdhah nggak boleh. Allahu Akbar. Demi cintaku padamu, kegurungku ikut denganmu. Allahu Akbar. Andai bisa, tidak bisa, dosa.
Paham maksud saya? Itu namanya puasa ya begitu. Maka mohon maaf, puasa mutih, tahu ya? Iya, tahu. Tahu mutih ya? Ini nggak benar, kenapa? Karena tidak ketemu rujukannya. Pak, kan baik lah. Beragama bukan masalah baiknya, benar nggak? Jadi beragama itu, Islam itu satu, niatnya, ikhlas apa enggak? Dua, ada syariatnya, tuntunannya apa? Tiga. Ikhlas, nggak ada syariatnya, namanya abdolin, sesat. Mohon maaf, siapa yang sesat itu? Nasrani. Bahasa kita Kristen. Dia ingin kebaikan, tapi tidak tahu jalannya, sesat. Jadi ikhlas saja tidak cukup, harus ada Syariat. ada syariatnya, tapi tidak ikhlas, bodoh, namanya ditolak. Mohon maaf, sholat Jumat ada syariatnya enggak? Ada. Tapi karena kemudian di situ sedang bertamu di calon morotuo, sholat Jumat khusyuk sekali. Itu bukan lillahi ta'ala. Kalau pakai usoli gitu ya, usoli fardhu Jumati dan yang lainnya kalau NU ya. Kemudian lillahi ta'ala bukan, tapi lil morotuo. Di luar itu. Ada syariatnya tapi tidak ada kemudian nilainya. Paham? Mahdoh. Oke, paham di sini? Yang kedua yang ini. Rumah. Apa itu mahdoh? Segala macam perbuatan yang dia hanya diperuntukkan mencari ridho Allah, meskipun tidak ada tata caranya. Wes, paham maksud saya? Itu dinilai sebagai ibadah. Iya enggak? Mohon maaf, bekerja ibadah apa enggak? Ibadah. Karena dia niatkan untuk ibadah. Ya Allah, saya bekerja untuk ibadah, mencari nafkah anak istri dannya. Itu satu, dapat uang, dua, dapat pahala. Tapi yang di sana karena tidak tercelup dengan Islam yang kuat, saya kerja boleh duit, duit, pahala nggak dapat. Paham maksud saya? Ibadah. Hari ini ada hujan-hujan, temannya sudah tidur, ini berani kesini, kehujanan nggak tadi Mbak? Niatnya kesini mau apa? Nyari ilmu ibadah. Iya nggak? Aku berangkat tekoam dulu. Ya Allah lelah sebenarnya. Ibu saya sakit, vertigo, gerak sedikit pun muntah. Tapi Bismillah, saya pasang di status saya. Kalau mungkin Anda lihat, mungkin belum terhapus status saya bilang jujur, saya demi ibu. Tapi jam 8 saya harus ngajar. Permisi, saya titipkan ibu kepadamu ya Allah, saya ngajar. Ngajar, cari ilmu, ibadah, dapat uang, iya juga. Kemudian balik lagi. Habis balik kemudian saya ke sini karena saya sudah menyatakan ya saya sanggup. Siapa yang Al-Himni yang kontak saya? Saya jadi pembicara. Iya Pak, suratnya saya antarkan atau lewat WA. Kalau bisa mudah ngapain dipersulit? Lihat WA. Waktu itu ibu saya nggak sakit. Waktu itu sudah saya amanah jalan. Ternyata sakit. Coro pas sakit ngomong terno. Paham maksud saya? Ya mudah-mudahan jadi ibadah. Itu namanya rumah. Tahu nggak jalan kemudian ada duri disingkirkan, ibadah apa enggak? Ibadah kan? Iya. Paham? Tahu ada sampah kemudian kita pungut taruh di tempat sampah? Ibadah nggak? Nah kalau Islam betul orangnya ngerti tentang itu, insya Allah bersih nggak? Bagus. Tapi kemudian Islam itu menjadi brengsek. Bukan Islamnya yang brengsek, tapi umatnya. Syekh Muhammad Abduh, ilmuwan kontemporer, profesor dari Mesir, dia bilang, al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu tertutup oleh muslimnya sendiri. Ngerti maksud saya? Islamnya baik, tapi muslimnya yang tidak. Yang banyak buang sampah itu muslim atau tidak? Yang nyolongan sandal itu? Yang kemudian kalau mondok kena gudeg itu? You know gudeg? Gudeg ngerti ya Pak? Anda tahu gudeg? Gudeg in Arabic language is jarok. Bahasanya itu juga jarok. Bahasa medisnya skabies. Jadi itu kalau di pondok, kalau belum kena gudeg itu belum jadi santri kan? Santrinya itu diukur dari gudikan. Begitu luasnya Islam, Muhammadiyah menyederhanakan, bukan mengurangi, menyederhanakan 4 aspek dimensi Islam ini, yaitu aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Ini putusan Muhammadiyah di MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Poin ketiga akan ada ini. Poin ketiga, poin keempat. Poin kelima bicara tentang konteks
Islam, Muhammadiyah dan kebangsaan. Maka lahir konsep Darul Ahdi was Sahadah. Terus nanti itu kajian politik. Kalau LI latihan instruktur nanti akan ada itu. Oke? Apa akidah? Akidah itu pondasi. Adanya di sini. Sifatnya adalah teologi, keimanan, ketauhidan. Dia hanya teori. Apa maksudnya? Teori yang sifatnya hanya diyakini. Maka akidah rangkuman besarnya rukun iman. Paham? Nah, teori tadi harusnya diaplikasi. Nah, ibadah itu adalah praktis. Jadi kalau satu akidah ranah teologis, ibadah ranah praktis. Paham ya? Muamalah ranah manusiawi. Jadi ada hubungan yang sifatnya vertikal, ada hubungan yang sifatnya horizontal. Yang vertikal ada dua, satu akidah, dua ibadah. Apa bedanya? Kalau akidah hanya sebatas teori, kalau ibadah sudah praktek. Maksud saya? Nah, zona muamalah adalah zona horizontal. Bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ini kita sebenarnya muamalah. Apa muamalahnya? Menuntut ilmu. Gimana menuntut ilmu itu? Bolehkah kemudian wanita yang ngajar laki-laki? Bolehkah laki-laki yang ngajar wanita? Islam mengatur itu. Apakah harus kemudian disuka? Apakah harus yang perempuan langsung bercanda semuanya? Apakah kemudian perempuan nggak boleh tanya karena suara perempuan? Sehingga kemudian kalau tanya itu pakai kertas. Apakah kemudian ketika saya ngajar nggak boleh melihat? Sehingga atas nama ayat Ghudul Basor kalau ngomong itu begini. Oh, nah, saya pernah tahu. Kan begini, laki-laki perempuan begitu. Afwan, Ukti Afwan, yang sini kemudian nah, ada apa? Orang ketiga datang belum. Di undang-undang negeri ini, jika Anda bersin, maka kemudian ucapkan ini hanya Islam. Bahkan mohon maaf, kenapa buku saya seks Islami? Ya Allah, tentang seks Islam ngatur nggak? Ngatur apa enggak? Mau gitu dulu ngatur. Bahkan mau detik-detik begitu. Ayo undang-undang mana yang aturannya kayak gitu? Paling banter itu undang-undang yang baru itu, ayam masuk ke tetangga maka 10 tahun Juta. 10 juta. Nah kemudian apa itu namanya? Kemudian Pak Muhajir Effendi, menikah, anjuran menikah itu harus dengan orang miskin. Kalau miskin yang kaya. Ayo kaya dengan nggak apa-apa lah itu kan regulasi untuk mengangkat derajat. Tapi pas ada ayam ke tetangga kena 10 juta, di samping itu gitu ya, kalau ada pasangan selingkuh itu 2 tahun penjara kalau nggak salah. Selingkuh dengan syarat ada yang ngadukan. Saya kok lupa berapa tahun. Jadi selingkuh kalau nggak ada yang ngadukan nggak apa-apa. Kalau ada yang ngadukan kena penjara 2 tahun. Tapi ngajak istrinya terus dipaksa 10 tahun. Iya. Yo, mau negara itu. Islam ngatur loh sampai kayak gitu. Nah, buka channel Ngaji Gaul ya, YouTube Ngaji Gaul. Tema-tema saya di situ.